Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mungkin saja pada akhirnya kita akan melakukan begitu banyak aktivitas. Dan Bapak Ibu bisa melihat, gereja-gereja yang demikian, gereja-gereja yang ditinggalkan oleh Tuhan, kaki Dian itu sudah dipindah, tidak serta-merta gereja itu tutup. Gereja itu boleh tetap ada, jemaatnya masih banyak, tapi Tuhan sudah tidak ada di situ. Dan gereja itu sama sekali tidak memiliki dampak bagi dunia ini. Saya di dalam salah satu seminar di Bumbang, saya mengatakan kepada gereja setempat, kenapa gereja ini masih begitu banyak orang? Saya bicara kepada mereka, selama Bapak Ibu masih terus melahirkan anak, maka gereja ini masih akan penuh. Gereja-gereja suku seperti itu. Selama orang-orang di situ masih terus melahirkan anak, satu keluarga itu bisa 5, bisa 6 anak, maka gereja itu mungkin akan masih terus penuh. Tapi pertanyaannya, apakah itu tanda bahwa Tuhan masih menyertai mereka? Tidak. Gereja tetap boleh penuh, boleh melakukan begitu banyak pelayanan, tapi mungkin Tuhan sudah meninggalkan. Maka Bapak Ibu, kita harus berhati-hati dalam ini. Kita harus memperhatikan apa yang Tuhan nyatakan. Atau yang terjadi dengan gereja-gereja suku di banyak kantong Kristen di Indonesia. Kekristenan itu bukan lagi bicara tentang iman. Kekristenan itu bicara tentang kebiasaan, bicara tentang tradisi. Karena antara tradisi dengan gereja itu sudah dijadikan satu. Lahir di suku itu berarti dari kecil akan dibawa ke gereja, dibaptis, dan kemudian masuk sekolah minggu, dan ketika remaja sudah cukup umur akan disidi, dan kemudian mereka akan mengikuti seluruh kehidupan gerejawi. Hanya sekedar itu saja, satu kebiasaan saja, karena memang sudah digabungkan di sana. Pelayanan dilakukan itu bukan karena mencintai Tuhan. Pelayanan dilakukan itu mungkin karena prestis. Sebenarnya itu adalah cinta diri. Saya melayani, saya dilihat oleh banyak orang, saya dihormati oleh banyak orang, saya dihargai oleh banyak orang. Jabatan gerejawi itu tidak diserahkan kepada orang-orang yang rohani, tetapi diserahkan kepada orang-orang yang punya uang. Maka sebenarnya gereja itu sudah tunduk kepada orang-orang yang punya uang. Gereja-gereja yang demikian adalah gereja yang religius tetapi tidak rohani. Religius tetapi tidak rohani. Bapak Ibu bedakan antara religiusitas, melakukan banyak aktivitas religius, dan yang sungguh-sungguh rohani. Mungkin tidak melakukan banyak hal, tapi mereka tahu panggilan Tuhan bagi mereka. Mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka. Kristus sendiri tidak melakukan semua pelayanan, seluruh pelayanan. Kristus itu tidak melakukan sembarang pelayanan. Kalau Bapak Ibu membaca misalnya dari Markus 1 ayat yang ke-35, mulai ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun. Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Siapa mereka? Bapak Ibu bisa melihat di perikop bagian atasnya. Malam sebelumnya, Yesus itu menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Yesus sudah menolong begitu banyak orang, membebaskan banyak orang dari penyakit mereka, dari keterikatan mereka atas setan. Maka Yesus itu kemudian mungkin sekali berita itu tersebar, maka pagi-pagi sekali sudah begitu banyak orang datang lagi untuk mereka boleh mendapatkan kesembuhan lagi, untuk mereka boleh melihat lagi Yesus melakukan mujizat ini. Tapi ternyata Yesus bangun lebih pagi, Yesus pergi ke satu tempat yang tersembunyi dan kemudian dia berdoa. Ketika dia berdoa, saya percaya Bapa itu menyatakan kehendaknya kepada Kristus. Maka perhatikan ayat yang selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yesus tahu persis apa yang menjadi kehendak Bapanya bagi dia. Bukan semua pelayanan, sembarang pelayanan itu harus dilakukan, tidak. Kristus kalau mau, dia kembali lagi ke rumah mertuanya Petrus, dan kemudian bertemu dengan orang banyak yang sudah menanti-nantikan dia, kemudian menolong mereka sekali lagi, maka berita tentang dia akan tersebar dengan jauh lebih cepat. Yesus akan menjadi sangat terkenal pada waktu itu, tapi bukan itu yang menjadi tujuan dari Kristus. Menjadi tujuan dari Kristus cuma satu, melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Maka setelah dia berdoa, dia mengerti, dia datang, dia hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil, bukan untuk melakukan tanda mujizat. Maka kemudian dia mengajak para muridnya itu untuk pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau Bapak Ibu adalah salah satu di antara puluhan orang, mungkin ratusan orang, mungkin ribuan orang yang sudah tunggu Yesus di rumahnya Petrus, tetapi Yesus tidak kunjung datang. Mungkin mereka hari itu pulang dengan kecewa. Yang sakit akan tetap sakit, yang kerasukan setan akan tetap kerasukan setan, yang menderita akan tetap menderita. Yesus tidak datang untuk menyenangkan orang, untuk melayani orang. Yesus datang untuk melayani kehendak Bapanya yang di surga.